Bung Ciko, di saat di beberapa daerah untuk koalisi calon kepala daerah ini Kim dengan PDIP ini agak berseberangan, apa yang membuat bisa di Banten itu malah bergandengan tangan? Enggak kok, di Bangka Belitung di mana saya LO Bangka Belitung ya, LO Pilkada Bangka Belitung. Ada 6 kabupaten, 1 kota di situ. Kita adalah juara di semua tempat situ, ya. Tapi kita mendukung calon gubernur dari Golkar, calon wakil gubernurnya dari P3. Di daerah-daerah lain, kota, di oke. Eri dan Tapi kalau Eri dan untuk di Armuji daerah-daerah besar di enggak mana lah ya. di Surabaya, ya kan? Golkar rame-rame, Kim plus ke kita semua, Nah, dan untuk kita di akan Banten, melawan kota kosong di untuk situ. di Banten ini apa yang membuat merekat juga? Iya, karena memang satu, kalau kita bicara soal Bu Airin kan elektabilitasnya siapa yang mau pungkiri, ya kan? Terus bagaimana keluarganya betul-betul bisa menguasai elektoral di semua wilayah di Banten juga itu saya rasa agak aneh kalau partai-partai lain justru bahkan partainya sendiri tidak mencalonkan yang bersangkutan, itu aneh-aneh gitu ya. Nah, apalagi ada kesempatan bagi kader kami untuk mendampingi. Oke. Itu so simple. Murni, Secara politik, untuk bisa secara hitungan ya. politik Realistis. realistis. Ya, Jadi Airin adalah tokoh yang paling ngetop, tokoh yang insya Allah pasti akan dipilih. Kita punya kader, dia mau berpasangan, ya kenapa enggak? udah itu logika aja. Oke. Ya. Nah, kita bergeser agak ke tengah Jawa. Yang nggak logis kalau dia nggak didukung oleh partainya. Tapi akhirnya didukung, Akhirnya kan didukung ya Mas Armuji ya. Awalnya nggak logis, akhirnya didukung. Oke. Sekarang kita bicara yang juga tadi malam ini beberapa menit yang lalu juga rame, ini di Jawa Timur. Ada 3 Sri Kandi, ini saya sebagai perempuan Indonesia merasa bangga dan luar biasa di Jawa Timur. 3 kandidatnya perempuan maju di situ. Saya kasih kesempatan untuk para ahli nujum dan pengamat. Sebentar. Siapa dulu? Bung Hensat. Salim Baskol. Kalau kita melihat ini murni untuk mengakomodir perempuan atau memang yang memang potensialnya memang itu potensinya memang ya karena Khofifah, tajam-tajam dan isu-isu lebih itu Henry Satrio. Tapi saya mau mengatakan gini, kalau saya balikkan ke soal peradaban, habis pilpres itu ada pilkada dan orang suka melihat begini. Ada loh pemimpin tuh ya misalnya yang dia menang di pilpres, tapi kemudian dia kalah di provinsi-provinsi utamanya, Turki misalnya, kan betul kan? Habis itu terjadi. Nah ini juga diperhitungkan sedemikian rupa sehingga mata kita tertuju pada Jakarta. Ya, provinsi-provinsi yang besar. Jawa Barat yang masih sampai 2359 nih ditunggu. Masih belum iya, juga. Kemudian tentu saja Jawa Tengah yang ada Perang Bintang di situ. Perang Bintang itu namanya. Bintangnya Perang Bintang ya gitu ya. Dan ditambah dengan Jawa Timur Perang Sri Kandi. Ada 3 Sri Kandi walaupun pada awalnya kita kan menduga seperti itu mungkin akan berhadapan dengan kota kosong. Oh iya. Pada awalnya. Nah tapi kita sekali lagi berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi. Walaupun saya ingin mengatakan itu sebagian sudah diperbaiki. Kalau saya nggak terlalu banyak tarik-menarik lagi, Jakarta ini pun bisa diperbaiki kalau misalnya batas waktu pendaftaran perorangan itu disamakan. Jangan mereka lebih dulu sehingga bisa terbaca oleh partai politik. Kan artinya misalnya partai buruh ngotot mencalonkan seseorang. Dia diberi waktu 3 hari ditambah dengan suara rakyat yang sadar untuk itu. Tapi sekali lagi, Jawa Timur kalau menuju ke pertanyaan ini sekarang menjadi suatu medan yang menarik. Dengan munculnya 3 itu ya, Risma punya pengalaman wali kota terbaik di dunia. Mantan Kemudian Mensos muncul lagi juga, Mbak Lulu ya. juga, Jadi ini menjadi menarik. Khofifah. Kalau kemunculan Lulu menurut saya itu menguntungkan Risma. Kenapa? Karena suara NU di Jawa Timurnya akan terpecah. Karena Lulu kan PKB. Ya. Dia NU-nya juga kuat. Sementara Khofifah juga mengandalkan suara NU. Nah terus kemudian kan dari tadi kan Pak Sarmuji ini makasih ini bisa menang. Nah tapi tantangannya ini kelihatannya di Jawa Timur Risma bisa menang. Karena terpecahnya itu. Tapi memang MK ini menurut saya ya, ini memang membuka atau membuat konstelasi politik baru. Semakin cair. Yang tadinya kader bagus, cuma nggak bisa dapat tiket, nggak bisa dapat rekomendasi, akhirnya dapat tuh. Saya udah minta izin ya tadi ada Gus Itap tuh di Wonosobo, dia bagus tuh, tapi nggak bisa dapat, akhirnya dapat. Terus di Klaten itu juga ada juga Pak Untoro di Bantul. Itu poinnya bagus tuh. ada banyak kader. Ada banyak kader yang akhirnya yang bisa mencalonkan. Nah, termasuk yang di Jawa Timur, saya yakin Ibu Khofifah itu tidak terlalu aware tadinya bahwa akan ada 3 pasang calon dan semuanya perempuan. Tadinya dia mengharapkan dia bisa ambil suara perempuan. Keyakinan Golkar mengusung kandidatnya di Jawa Timur ini gimana? Nah, Jawa Timur menarik, Jawa Timur ini. 3 Sri Kandi di kandang
di daerah yang sangat religius. Biasanya kalau kita ngomong kepemimpinan perempuan kan itu jadi soal kan. Dan di Jawa Timur itu membuktikan warga Jawa Timur tidak ada soal kepemimpinan perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami kembali senang gitu. Misalkan tadi Mas Hensat, coba disurvei Mas Hensat kedai kopi. Ini, boleh. Ini saya sebut ini supaya promosi Dapet nih. tuh, Ya. dapet tuh. Nah, ini nanya yang lalu apa pesanan? Bukan, ini Mas Hensat ini sangat senang kalau kedai kopi disebut. Jadi saya menyenangkan hati orang lah kira-kira. Dan itu di depan Prof. Effendi Ghazali sudah disebut bahwa nanti sponsornya dari Pasar Muji. Ya sudah kembali lagi ke Jadi tema gini. kita. Tadi disebut oleh Mas Hensat, Mbak Lulu. Mbak Lulu itu Mas Hensat, kalau disurvei hari ini, saya yakin elektabilitasnya 2% saja udah bagus. Iya. Beneran, Mbak Lulu sangat tidak ini Faktor sangat suara NU nggak bisa mengangkat. agak sulit karena pilkada ini soal ketokohan dan kalau NU terutama muslimat brand image-nya itu adalah Ibu Khofifah. Nggak ada brand image muslimat lain tuh nggak ada. Ya. Nol. Bagaimana keyakinannya Ibu Risma menghadapi Bu Khofifah? Ayo dong. Kita udah biasa. Pak Ganjar ketika maju pertama kali di Jawa Tengah surveinya 8%. Ya. Pak Jokowi ketika maju di Pilkada DKI melawan Fauzi Bowo masuk ke putaran kedua bukan pemenang di putaran pertama, ya kan? Jadi kans itu selalu ada baik. dan Bu Risma saya rasa Baik, masyarakat Bapak-Bapak tahu ini siapa kita yang sudah over banyak banget, durasinya sudah habis. Saya akhiri perbincangan. Terima kasih. Breaking news lah. Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini dan kita masih tunggu 3 jam lagi buat Anda pemirsa TV One. Terus nonton TV One, Breaking News kita akan menyaksikan sampai pukul 23.59. Siapa yang akan mendaftar di Jawa Barat nanti ya. Saya Dwi Anggia, saya tutup durasi. Selamat malam, sampai jumpa pekan depan.